Saya tidak tahu kenapa Tuhan menuntun saya membahas tentang hal ini, tapi dorongan ini begitu kuat. Saya memberi judul renungan pagi ini adalah manfaat self-healing untuk kesehatan mental. Kita sering mendengar istilah self-healing. Apa itu self-healing? Self-healing adalah satu perbaikan diri atau proses pemulihan luka batin seseorang yang dilakukan dengan cara mengeluarkan perasaan atau emosi yang terpendam. Penyebab luka batin atau masalah mental itu sangat kompleks. Itu bisa dipengaruhi oleh microbiome yang tadi Ibu Pitlin jelaskan. Itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa karena ketidakseimbangan hormon di dalam otak yang akhirnya membentuk kepribadian atau personality seseorang. Nah, orang-orang seperti ini akan melihat dirinya tidak berharga dan mudah terdorong untuk selalu mau mengakhiri hidupnya. Selalu ingin mati. Kalau untuk bicara tentang personality yang disorder, ini agak susah untuk disembuhkan. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal untuk mampu mengendalikan dan menangguhnya selama kita hidup. Ada juga karena masalah-masalah hidup dalam siklus tertentu. Misalnya gagal dalam melakukan sesuatu. Tidak semua orang itu siap menerima kegagalan. Atau kehilangan orang-orang terkasih. Atau juga trauma-trauma di masa lalu yang begitu menyakitkan. Apakah kita pernah melihat orang yang mudah sekali marah hanya karena masalah yang sepele? Pernah ketemu orang seperti itu? Banyak orang mengalami luka batin dan masalah mental lainnya. Ada yang menyadari, ada juga yang tidak menyadari. Beberapa muncul berbentuk penyakit, kanker salah satunya. Dan ada juga yang muncul dalam bentuk karakter yang pemarah, mudah emosi, ya, sumbu pendek, hanya karena masalah sepele. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah luka batin bisa disembuhkan? Apakah benar Tuhan itu peduli? Seperti yang tadi lagu kita dengarkan ya. Dengan keadaan batin kita yang terluka dan kita yang selalu hidup dalam kecemasan, ketakutan. Jawabannya ya Bapak Ibu, Allah peduli. Dan hari ini kita akan belajar tentang cara self-healing yang benar dan cara menyehatkan jiwa yang terluka. Dan cerita Alkitab yang melatar belakangi yang saya ambil hari ini adalah tentang kisah persaudaraan yang indah antara Daud dan Yonatan, di mana mereka mengikat satu janji yang kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal 20. Perhatikan cerita ini, indah sekali. Jika aku, Yonatan berkata, jika aku masih hidup, dia berkata kepada Raja Daud, belum raja waktu itu ya, masih Daud, seorang gembala. Bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Bapak Ibu, Yonatan adalah anak Raja Saul yang pertama, ya, Raja Israel yang pertama. Yonatan berkata kepada Daud sebelum dia dinobatkan sebagai Raja Israel untuk menggantikan ayahnya, Raja Saul. Yonatan meminta kepada Daud untuk berjanji. Janjinya seperti ini. Kita tahu ya bahwa sebelum menjadi raja, Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kenapa? Karena Saul tahu bahwa Daud sudah diurapi untuk menjadi raja oleh Nabi Samuel atas perintah Tuhan. Dan Saul merasa kedudukannya terancam dengan kehadiran Daud yang kelak akan mengambil posisinya. Dan seperti hierarki kerajaan pada umumnya, kalau seorang raja terdahulu itu turun tahta, biasanya yang akan menggantikan adalah anak laki-lakinya. Dan sebagai anak laki-laki Raja Saul, Yonatanlah yang seharusnya kelak menggantikan ayahnya untuk kelak menjadi Raja Israel berikutnya. Tetapi Yonatan tahu persis, Allah telah memilih Daud untuk menjadi Raja Israel berikutnya. Bukan dia. Dan Yonatan sebenarnya tidak menjadi masalah untuk dia. Dia oke-oke saja dengan keputusan Allah. Karena memang Yonatan adalah seseorang yang memiliki karakter yang baik. Kita tahu ya. Selain itu Yonatan juga tahu bahwa pada umumnya
Kalau raja berikutnya itu naik, dia akan memusnahkan, membinasakan keturunan dari raja sebelumnya supaya tidak menjadi ancaman bagi kerajaannya nanti. Ya, jadi Yonatan meminta Daud untuk tidak melakukan itu terhadap keturunannya nanti. Jadi dia membuat perjanjian dan dia memohon sekali, kalau nanti dia mati, jangan sampai keturunannya itu dimusnahkan. Jadi permintaannya apa Bapak Ibu? Dia meminta kepada Daud, aku tahu bahwa engkau kelak akan segera menjadi Raja Israel. Berjanjilah untuk tetap menunjukkan kebaikan kepadaku. Dan bukan hanya kepadaku, tapi keturunanku kelak. Apa yang dilakukan mereka? Jonathan menanggalkan jubah yang dikenakannya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perang sampai pedangnya, panah dan semua ikat pinggang dan atributnya. Bapak Ibu, Jonathan, nama dari Yonatan itu artinya adalah gift of Jehovah, pemberian dari Allah. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang tidak ada catatan dosanya. Contohnya Daniel ya, Nabi Daniel. Dan bisa dikatakan Jonathan sendiri adalah contoh dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita baca di Alkitab, selama hidupnya tidak ada catatan dosa dan kesalahan atau catatan buruk dalam kehidupan seorang Yonatan. Sama seperti Yesus, tidak ada catatan dosanya. Kasih Yonatan juga terbukti sangat kuat. Dikatakan dia mencintai Daud seperti dirinya sendiri. Dia akan mengorbankan nyawanya kapan saja untuk menyelamatkan nyawa Daud. Kenapa? Karena Yonatan yakin bahwa nyawa Daud itu lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Dia hampir dibunuh oleh ayahnya Saul karena membela Daud mati-matian. Luar biasa kasih Yonatan kepada Daud. Ini adalah contoh dari Tuhan Yesus. Tuhan juga rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Manusia celaka yang sebenarnya sangat tidak layak. Ya, saking terharunya perasaan Daud atas kasih dan kebaikan hati Yonatan, saat Yonatan mati secara mengenaskan di satu medan pertempuran yang hebat, Daud merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Daud meratapi kematian Yonatan yang mengenaskan sambil dia berkata, merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Luar biasa ya. Kasih Yonatan begitu mengharu-birukan perasaan Raja Daud. Sekarang kita beralih. Apa yang benarkah? Daud itu memegang teguh janjinya. Ya, singkat cerita, selang beberapa waktu kemudian akhirnya Daud dinobatkan menjadi Raja Israel. Jadi setelah peristiwa pertempuran yang menewaskan Saul dan anak-anaknya termasuk Yonatan, ada satu peristiwa yang terjadi. Anak Yonatan yang bernama Mephiboset terjatuh saat inang pengasuhnya membawa kabur. Kita baca kisahnya. Yonatan anak Saul itu mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Perhatikan. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan lari dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tapi karena terburu-buru larinya itu, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Dikatakan ia bernama Mephiboset. Jadi sejak itu Mephiboset menjadi cacat karena kakinya timpang. Lalu setelah peristiwa itu, Mephiboset pindah dan menetap di satu tempat yang bernama Lodebar. Sejak itu kisah tentang Mephiboset Bapak Ibu tidak terdengar lagi sampai akhirnya nama Mephiboset itu muncul sekali lagi saat Raja Daud saat itu kerajaannya sudah sangat kuat. Karena Daud sudah menjadi Raja Israel dan Raja Yehuda. Hingga pada satu saat Daud tiba-tiba ingat tentang keluarga dan keturunan Saul. Daud ingat tentang perjanjiannya dengan Yonatan, yaitu janji Daud untuk melindungi keturunan dari Yonatan. Daud menepati janjinya. Kita baca dalam 2 Samuel pasal 8, pasal 9. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Perhatikan, Daud menepati janjinya. Daud menunjukkan kebaikannya kepada seseorang yang harusnya mati demi janjinya kepada Yonatan. Seperti kita yang harusnya mati, tapi kita diselamatkan oleh karena kasih Yesus. Jadi Raja Daud berinisiatif memanggil anak daripada Yonatan, Mephiboset, yang
cacat kakinya. Kita akan melihat satu kisah yang indah lewat cara Raja Daud memperlakukan Mephiboset yang cacat kakinya. Perhatikan, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Ziba ini adalah hamba dari keluarga Saul. Perhatikan kata-kata Daud. "Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari siapa? Kasih dari Allah." Perhatikan, Raja Daud tidak mengambil kredit bagi dirinya sendiri. Kita bisa melihat karakter Daud yang indah di sini. Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Perhatikan kalimat yang saya beri warna kuning. Ada kisah yang indah sekali. Pertemuan ini atas inisiatif siapa? Inisiatif Raja Daud sendiri. Raja Daudlah yang bertanya, "Di manakah Mephiboset?" Mephiboset ada di mana saat itu? Mephiboset itu sedang ngumpet, Bapak Ibu. Dia bersembunyi di Lodebar. Pertanyaannya, kenapa dia ngumpet? Seperti yang tadi saya katakan, dia takut dibunuh karena dia adalah keturunan Raja Saul. Mephiboset hidup dalam keadaan cacat dan hidup dalam ketakutan. Kalau kita membaca kisah ini, kita ingat peristiwa apa, Bapak Ibu? Kita ingat peristiwa di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah lah yang berinisiatif untuk mencari Adam dan Hawa terlebih dahulu. "Adam, di manakah engkau?" Kita lihat, di manakah engkau? Adam menjadi ketakutan. Dia bersembunyi, sama seperti yang dialami oleh Mephiboset. Tanya Raja Daud kepadanya, "Di manakah ia, Ziba?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di sana." Lalu perhatikan, ketika Mephiboset bertemu dengan Raja Daud untuk pertama kali. Ya, coba lihat. Mephiboset tersungkur di bawah kaki Raja Daud. Dia ketakutan. Tapi Raja Daud berkata, "Janganlah takut, Mephiboset, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini ya Raja, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Apa respon Raja Daud? Kita lihat ya. Tapi kita lihat, perhatikan. Ada kata-kata anjing mati. Kalau Bapak Ibu dipanggil anjing oleh orang lain, pasti marah ya. Apalagi kita bilang, "Dasar kau anjing." Wah, itu penghinaan yang menyakitkan. Kita pasti tersinggung dan marah. Tapi lihat, Mephiboset justru memposisikan dirinya, dia mengkondisikan dirinya di titik paling rendah. Dia mengatakan, "Aku seekor anjing." Bukan hanya seekor anjing, tapi seekor anjing yang mati. Dia membungkukkan dirinya, merendahkan hatinya, dan menyadari bahwa dirinya sangat tidak layak untuk menerima perlakuan istimewa dari Raja Daud. Mephiboset begitu kagum, dia heran dengan perlakuan istimewa dari Raja Daud terhadap dirinya yang harusnya mati. Bukan hanya itu, Mephiboset akan makan sehidangan dengan Raja Daud sebagai salah seorang anak raja. Sikap Mephiboset akhirnya membuat Raja Daud bukan hanya mengampuni, tapi dia tidak mati. Dan dia juga makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Perhatikan, 2 Samuel pasal 9 ini, di ayat penutupnya ada kata-kata seperti ini. "Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang." Perhatikan baik-baik. Ada penekanan di ayat penutup ini.
Kaki yang timpang itu bukan cuma satu, ternyata kedua kaki Mephiboset itu timpang. Apakah Bapak Ibu bisa melihat cerita tentang jalan keselamatan yang indah di cerita ini? Seorang yang cacat, yang selama hidupnya selalu hidup dalam ketakutan karena adanya ancaman kematian. Dan memang seharusnya ia mati, karena dia adalah keturunan dari raja sebelumnya. Tapi Raja Daud mengatakan, jangan takut. Ini adalah gambaran satu penerimaan, pengampunan, dan cerita keselamatan yang begitu indah. Yang lebih indah lagi adalah Mephiboset diundang oleh raja untuk datang sekalipun dia adalah orang yang cacat dan bisa mati. Bapak Ibu terkasih, seperti halnya Mephiboset, kita semua adalah orang-orang yang rusak dan cacat karena dosa kita. Kita melanggar perintah Tuhan dan banyak dosa dan kekejian dan kenajisan yang sudah kita lakukan. Dan Tuhan selalu rindu ingin memulihkan keadaan kita. Dan janji Tuhan di Lukas pasal 22, kamu, kita semua Bapak Ibu, akan makan dan minum semeja dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini adalah janji Tuhan. Kita semua adalah orang yang rusak dan cacat karena dosa, yang membutuhkan tongkat keselamatan. Tuhan Yesus menerima orang rusak seperti kita. Asal kita mau datang kepada Allah sebagaimana adanya kita. Bertobat terlebih dulu. Maka Yesus akan mengampuni dan menerima kita. Jadi titik awal pemulihan, pengampunan Allah itu dimulai saat kita dengan rendah hati. Mau menyadari kecacatan kita. Dan kita mau datang ke kaki Tuhan untuk dipulihkan. Tuhan tidak dapat memulihkan kita saat kita datang dengan kesombongan. Dan merasa kita benar dan layak. Seperti orang Farisi yang tidak menyadari keberdosaannya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, dan tidak akan kau pandang hina ya Allah. Berbicara tentang patah hati, ada sebuah kisah nyata dari kehidupan seseorang yang bernama George Matheson. Ketika George masih muda, dia berumur 20 tahun, dia bertunangan dengan seorang gadis yang sangat cantik, yang sangat begitu dia cintai. Tapi sayangnya, George muda ini mengalami masalah kesehatan pada matanya. Jadi dia memeriksakan matanya ke dokter dan setelah diperiksa dengan teliti, akhirnya dokter berkata, saya mohon maaf George, saya tidak bisa mengobati matamu dan engkau akan buta secara permanen dalam beberapa bulan ke depan. Hati George sangat terpukul. George sangat sedih sekali. Dan beberapa bulan lagi sebenarnya dia akan menikah dengan gadis yang sangat dia cintai. Jadi George akhirnya berpikir, sangat tidak adil kalau saya tidak kasih tahu kepada kekasih saya tentang kondisi mata saya akan mengalami kebutaan secara pribadi, secara permanen saat mereka menikah nanti. Coba kita lihat. Jadi George menemui kekasihnya dan mengatakan kondisi kesehatannya akan memburuk dan matanya akan mengalami kebutaan. Dan sayangnya Bapak Ibu, kekasihnya tidak bisa menerima kondisinya. Jadi dia bilang, maaf George, saya memutuskan untuk tidak jadi menikah dengan kamu. Dan akhirnya penolakan ini membuat dia sangat terpukul. Bukan hanya matanya yang mengalami kebutaan secara permanen, dia pun kehilangan gadis yang sangat dicintainya. George mengalami patah hati yang begitu dalam, dan kesedihannya itu dituangkan dalam sebuah lagu yang berjudul Oh Love That Will Not Let Me Go. Wahai cinta yang tak mau melepaskanku, wahai cinta yang tidak akan membiarkanku pergi. Aku mengistirahatkan jiwaku yang lelah padamu. Aku mengembalikan padamu nyawa yang harus kubayar. Bahwa di kedalaman samudramu alirannya mungkin lebih kaya, lebih penuh. Wahai cahaya mengikuti sepanjang jalanku. Kuserahkan senterku padamu. Hatiku mengembalikan sinar pinjamannya. Bahwa di bawah terik mataharimu, siangnya cerah, mungkin lebih cerah, lebih adil. Kalau kita perhatikan lirik lagu ini, Bapak Ibu, ini adalah ungkapan perasaan hati George yang menemukan kasih yang sejati. Apa yang dialami oleh George? Dalam kegelapan hidupnya, George menemukan cahaya kehidupan di dalam Tuhan. Hidupku yang dalam kegelapan telah menemukan cahaya kehidupan. George meninggal karena stroke di usia 64 tahun dan dalam kondisi yang tidak pernah menikah. Bapak Ibu, manusia tidak mau menerima keadaan yang cacat, tapi Tuhan menerima George apa adanya. Kasih manusia bisa gagal, tapi kasih Yesus tidak pernah gagal. Kasih manusia itu bersyarat, tapi kasih Allah tidak bersyarat. Allah menerima kita sebagaimana adanya kita.
kita yang hancur dan tidak berharga. Mazmur menuliskan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itulah kasih Allah yang tidak bersyarat. Allah menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka kita. Di awal pelayanannya, Tuhan juga mengutip langsung dari Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Inilah kabar baik, Bapak Ibu. Tuhan menyembuhkan luka hati orang yang dikucilkan. Tuhan Yesus menyembuhkan luka hati wanita di sumur Yakub, Maria Magdalena, orang-orang yang dikucilkan karena dianggap sampah masyarakat, dianggap pelacur, dianggap tidak layak hidup. Tuhan menemui mereka secara pribadi dan Tuhan menyembuhkan luka hati mereka. Tuhan Yesus juga menemui Petrus kembali saat Petrus terpuruk karena dia merasa dia telah menyangkal juru selamatnya. Tuhan tidak membiarkan Petrus berlama-lama dalam keterpurukannya. Petrus menjadi jubir Allah setelah mengalami keterpurukan. Tuhan tidak dapat memakai Petrus saat dia merasa dirinya mampu dan benar. Ya. Lalu ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu, cara melayani yang terbaik justru saat kita pulih dari keterpurukan dalam hidup kita. Banyak lagu dan syair indah justru tercipta saat penulisnya bangkit dari keputusasaan. Saat bersama dengan Tuhan, kehancuran hidup kita akan mendahului kehebatan kita. Yakub, ketika dia bergumul dengan Allah dan kaki Yakub dipukul oleh Allah sehingga dia timpang. Di saat itulah Allah memulihkan hubungannya dengan kakaknya Esau. Dan Allah berjanji akan memberikan Yakub tanah perjanjian dan dia menerima janji itu. Yusuf kita tahu juga mengalami masa-masa kelam dalam hidupnya. Dia hampir dibunuh dan akhirnya dijual oleh kakaknya sebagai budak. Masuk penjara tanpa melakukan kesalahan apapun. Itu adalah titik terendah dari kehidupan seorang Yusuf. Tapi di akhirnya bangkit bersama dengan Tuhan dan dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Kita tahu seorang Saulus sebelum Paulus dipakai Tuhan luar biasa untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Allah terlebih dulu merendahkan hatinya dalam perjalanan ke Damsyik. Paulus mengalami kebutaan. Setelah semua itu barulah Tuhan dapat memakainya untuk menjadi alat yang begitu setia dan rela mati bagi Tuhan. Kadang Tuhan membentuk kita melalui masa kelam. Tuhan akan lebih mudah membentuk kita setelah kita mengalami kehancuran. Bapak Ibu, Allah menggunakan orang yang hancur untuk menjangkau orang yang hancur juga. Kita kenal Ibu Pitlin ya. Ada maksud Tuhan supaya kita lebih mudah merasakan dan melayani orang lain yang mengalami hal yang sama dengan kita. Ibu Pitlin tidak mungkin dicari-cari orang yang sakit kanker kalau Ibu Pitlin sendiri tidak pernah sakit kanker, kan? Bu Pitlin mengalami dulu penyakit kanker, menderita dulu, tersiksa dulu, hampir mati dulu, baru kemudian survive dan menang melawan kanker dulu. Baru Bu Pitlin bisa share pengalamannya, bukan? Kalau Bu Pitlin tidak mengalaminya, bagaimana Bu Pitlin bisa berbagi tentang pengalamannya sembuh dari kanker? Ya, 2 Korintus mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kekelaman, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, wewangian yang harum, yang harganya mahal, itu berasal dari bunga yang dihancurkan terlebih dulu. Perlu biji yang mau hancur dulu untuk bisa menghasilkan tanaman yang subur. Awan harus pecah dulu untuk menghasilkan hujan. Butiran gandum harus pecah dulu untuk dapat menghasilkan roti. Dan roti di tangan Yesus harus dipecahkan dulu baru bisa memberkati ribuan orang. Maria Magdalena harus memecahkan botol minyak narwastu untuk bisa mengurapi kaki Yesus. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana cara menyembuhkan patah hati? Kita belajar dari kesenian yang berasal dari Jepang yang bernama kintsugi. Kintsugi adalah seni Jepang kuno yang menunjukkan betapa indahnya memperbaiki benda yang rusak. Memperlakukan kerusakan dan perbaikan sebagai bagian dari sejarah suatu objek, bukan sesuatu yang harus kita sembunyikan.
Jadi dia menggunakan lem emas atau perak atau platinum sehingga membuat bekas retakan dari satu objek itu menjadi menyatu dan lebih kuat dan indah daripada sebelum pecah. Ini mencerminkan pandangan tentang nilai kerusakan dan pemulihan yang sangat berharga yang dapat kita terapkan dalam mengatasi pengalaman masa lalu yang sangat menyakitkan. Setiap orang pasti pernah mengalami masa lalu yang menyakitkan, kegagalan, kehilangan, atau pengalaman traumatis lainnya. Secara naluriah, manusia seperti kita cenderung ingin melupakan pengalaman-pengalaman itu karena itu menyakitkan dan membuat hati kita lebih menderita. Tapi Kintsugi mengajarkan kita harus menghargai dan memperbaiki diri kita justru setelah mengalami kerusakan. Kita menganggap potongan-potongan pecahan dalam kintsugi itu sebagai bagian integral dari sebuah objek. Jadi pengalaman buruk dan luka emosional kita itu menjadi bagian dari perjalanan kita yang membentuk siapa diri kita sekarang. Jadi kintsugi mengajarkan kita harus bangga dengan retakan kita. Ya, sebuah retakan adalah tanda sebagai bukti bahwa kita telah melewati sesuatu yang sulit dan kita telah tumbuh dan berkembang melalui pengalaman tersebut. Seiring waktu kita bisa menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. We come back stronger, ya. Jadi seseorang yang pernah mengalami kegagalan besar dalam karirnya mungkin merasa hancur dan tidak berharga. Tapi dalam pandangan Kintsugi, ia dapat melihat bahwa kegagalan tersebut adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Retakan melambangkan perkembangan dan ketahanan. Jadi Bapak Ibu, jangan umpetin keretakan kita ya. Semua retakan dalam hidup kita adalah bagian penting dari perjalanan kita yang unik dan berharga. Jadi setiap benda yang diperbaiki dengan teknik kintsugi ini memiliki pola retakan yang berbeda-beda, membuatnya unik dan tidak serupa, sama dengan pengalaman kita. Tidak ada yang memiliki perjalanan yang sama, ya kan? Dan setiap orang membawa kisah hidup mereka masing-masing. Kita tidak perlu merasa terjebak dalam standar atau penilaian, ekspektasi orang lain terhadap hidup kita. Kita bisa belajar menghargai keunikan kita sendiri. Kita masuk kepada topik healing. Selain teknik kintsugi untuk menyembuhkan retakan dalam masa lalu kita sering mendengar kata healing ya, penyembuhan. Anak-anak muda sering berkata, aduh, aku lagi stres nih, kerjaan tumpuk dan bos ngomel-ngomel terus. Aku mau healing dulu deh seminggu di Bali. Benarkah itu cara healing yang benar? Ternyata tidak ya. Healing itu bukan hanya tentang waktu dan berharap luka kita akan hilang dengan sendirinya. Katanya waktu akan menyembuhkan. Tidak seperti itu. Healing yang sesungguhnya adalah keputusan yang kita buat setiap hari melalui perubahan dan tindakan-tindakan kecil yang kita pilih untuk mencapai titik penyembuhan. Ya, healing bukan bicara tentang memaafkan karena kita memaklumi kesalahan atau merasa lebih baik dari orang yang telah menyakiti hati kita. Tapi healing adalah kita belajar memaafkan karena kita pantas mendapat ketenangan dan tidak lagi membiarkan semua pengalaman pahit di masa lalu mengendalikan atau mengontrol hidup kita. Dan healing itu tidak dimaksudkan untuk mengubah kondisi masa lalu. Kita tidak bisa merubah keputusan salah dan masalah-masalah kita di masa lalu, ya kan? Tapi healing adalah mengubah diri sendiri di masa sekarang agar kita bisa berperan baik di masa depan. Itu healing yang sesungguhnya. Dan healing itu juga tidak mengajarkan mengabaikan atau menekan rasa marah, sedih, kecewa, atau terluka. Tapi healing adalah pengakuan, menerima atas setiap emosi dan perasaan yang ditimbulkan, bahkan hal yang paling tidak nyaman sekalipun. Jangan diabaikan, tapi kita rasakan dan mulai melatih untuk belajar menyembuhkan. Ya, healing bukan mencapai kondisi ideal, sempurna, atau hidup tanpa masalah dan perasaan yang tidak nyaman. Tapi healing yang sesungguhnya Bapak Ibu itu adalah berlatih hidup berdampingan dengan segala ketidaksempurnaan dan tetap baik-baik saja dengan banyak hal yang kita anggap masalah. Tapi itu sebenarnya adalah melatih kita untuk tetap kuat dan tangguh. Dan healing itu bukan sekedar mencari pengalihan yang seperti tadi ya, traveling, staycation, aktivitas refreshing lainnya, seminggu di Bali, 2 minggu di mana gitu ya. Tapi healing adalah melatih keberanian untuk menghadapi kenyataan seapa adanya. Ya, hadapi, bukan
seperti dihindari. Kita coba melupakan dan melakukan hal-hal yang di luar proses healing itu yang sesungguhnya. Kita sering dengar ya kata-kata ini, Tuhan berikan aku ketentraman untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Dan berikan aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Jadi jangan coba-coba mengendalikan apa yang ada di luar kendali kita. Kita jangan diam saja terhadap sesuatu yang berada dalam kendali kita. Realitas atau kenyataan hidup memang berada di luar kendali, tapi usaha dan harapan ada dalam kendali kita. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, tapi lepaskan apa yang di luar kendali kita. Orang-orang yang sakit, terutama sakit kanker, biasanya adalah orang-orang yang perfeksionis ya. Semua harus sempurna. Untuk bisa sembuh ya, tadi Bu Pitlin bilang harus belajar untuk berubah, lebih santai, lebih rileks ya, jangan terlalu perfeksionis. Ya, kalau orang-orang yang lemah secara mental hanya mau hal-hal yang menyenangkan hati, ya, mereka mencari kesenangan yang sementara. Mereka lari dari kenyataan yang sebenarnya harus dia hadapi. Tapi orang yang bermental kuat, ya, itu berani menghadapi kenyataan hidupnya sepahit apapun, ya. Dia tidak takut untuk menghadapinya dan dia tidak mengejar kesenangan yang sementara. Strong people chase purpose dalam hidupnya, ya. Orang-orang yang mau mencari healing itu bukan healing yang membawa kita pada diri kita yang dulu sebelum lukanya ada. Tapi healing yang sebenarnya adalah membawa kita pada diri yang baru, jauh lebih utuh sekalipun kita punya bekas luka. Jadi jangan hidup di masa lalu ya. Healing itu bukan siapa yang lebih dulu sampai ke garis finish. Merangkul, tapi healing itu adalah merangkul setiap proses dan progres yang dilalui tanpa bertanya, ini kapan ya selesainya? Dalam setiap tahap dan musim kehidupan kita, itu ada sesuatu masalah yang harus kita hadapi. Dan itu akan membentuk pribadi kita semakin kuat dan tangguh dalam iman. Kenapa? Karena kehidupan kita itu bukan seperti perlombaan lari cepat. Tapi itu adalah maraton ya. Perlu ketekunan dan kesabaran untuk mencapai tujuan. Bukan yang instan, tapi membutuhkan proses. Ya, mungkin hari ini masalah kita selesai, tapi besok ada lagi. Kalau anak-anak kita masih kecil, masalahnya beda saat anak kita sudah besar. Setiap musim kehidupan, kita akan bertemu dengan masalah yang beraneka macam. Dan kita harus kuat. Ketakutan adalah hal yang sementara, tapi penyesalan bersifat selamanya. Jadi jangan takut untuk mengambil resiko untuk mau berubah ke arah yang lebih baik. Ya, hadapi. Jangan diumpet-umpetin ya. Jadi mari kita berbicara, mari kita meraih kesembuhan. Luka hati itu harus diungkapkan ya. Hadapi, jangan dihindari supaya kita bisa sembuh. Seperti halnya kalau penyembuhan kanker kan, tahap awal adalah menerima kenyataan terlebih dulu, baru kita bisa sembuh. Kalau sikap yang denial ya, itu nggak berani terima kenyataan, itu biasanya nggak sembuh. Kalau misalnya orang yang berani mengatakan, oke, saya sakit kanker, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk bisa sembuh? Jangan mengasihani diri. Itu akan membuat diri kita semakin terpuruk dan hari kita kalah. Ya, jangan mengasihani diri. Punya luka itu berat, betul ya? Tapi usaha menyembuhkannya juga berat. Kita pilih, kita mau berat yang mana? Menyimpan luka itu terus-menerus atau bersusah-susah untuk berusaha meraih kesembuhan? Sama-sama berat, tapi pilih berat yang mana, ya kan? Menghindari masalah terus atau kita mau menghadapi masalah? Kita mau yang mana? Ya kan? Hadapi agar bisa selesai. Karena kalau dihindari masalah tidak pernah selesai. Kita mau melakukan gaya hidup yang berantakan atau kita mau melatih disiplin agar kita memiliki kebiasaan yang baik. Sama-sama capek. Olahraga capek. Makan sehat jus setiap 2 jam itu capek. Tapi kalau mau sakit, kita sakit lebih capek yang mana? Mau capek yang mana? Kita yang pilih, ya kan? Nah ini nih ya. Kita mau menonton drama untuk mengalihkan pikiran kita dari stres kita, atau kita mulai disiplin untuk membaca. Kaum wanita ya, perempuan ya, banyak yang memilih untuk menonton drama-drama Korea. Cowok-cowok juga sekarang mulai nonton ya. Menonton bioskop untuk ngilangin stres deh. Ya kan? Baca buku itu nggak seru, nonton tuh lebih enak. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau kita menonton, objek yang kita tonton itu bergerak. Sedangkan syaraf otak kita itu tidak bergerak atau pasif. Itu berbeda saat kita membaca buku. Objek yang kita baca itu tidak bergerak atau pasif, tapi syaraf otak kita yang bergerak. Itu baik sekali untuk mencegah pikun. Semakin aktif gambarnya, semakin pasif otak kita.
Semakin banyak menonton, itu memupuk kemalasan. Otak dan tubuh kita menjadi malas, diam dan tidak aktif. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau orang yang sedang lelah mental itu sering menonton serial drama yang mengaduk-ngaduk emosi, dan nontonnya juga pasti rally nonstop karena selalu penasaran dengan lanjutan ceritanya, bahkan sampai tidak tidur, ada yang begadang sampai pagi, itu lama-lama merusak kesehatan, bukan hanya fisik tapi juga mental, ya. Jadi stop watching, start reading. Mulai stop hobi-hobi yang membuat kita malas, baik secara mental, ya, spiritual. Kalau orang udah hobi nonton, nggak mungkin suruh baca firman itu semangat, nggak mungkin. Jadi mulai belajar untuk membaca, latih kebiasaan itu. Bisa dilatih, ya. Stop menonton semua film-film yang merusak dan mengharu-birukan perasaan. Ya. Yang ketiga adalah, apakah menangis itu menyembuhkan, Bapak Ibu? Ya kan? Menyembuhkan nggak? Yes. Menangis itu bagian dari proses healing, penyembuhan. Bahkan menangis itu sangat penting. Kenapa? Orang yang menangis itu sama seperti orang yang terluka. Saya terluka di mana? Menangislah. Itu bukan satu hal yang tabu. Asal disadari, dikenali, dan di dalam kendali. Ya kan? Orang yang menangis itu sama dengan orang yang terluka kan? Dia menyadari lukanya di mana, dia tahu lukanya karena apa, dan akhirnya dia bisa mengobatinya. Oleh karena itulah sangat penting untuk kita bisa menangis. Karena menangis itu membantu kesadaran kita. Kita lukanya di mana. Dan kita tahu saat kita luka di mana, kita beroleh satu insight, satu pandangan. Oh, caranya begini supaya saya bisa sembuh. Ya kan? Karena kalau luka yang disimpan itu bertambah busuk, hati-hati, kita bisa sakit, ya. Jadi menangislah, asal disadari, dikenali, dan di dalam kendali. Saya mau cerita tentang kisah nyata, ya. Ini beberapa bulan yang lalu. Saya sempat berkenalan dengan seseorang wanita yang didiagnosa menderita kanker usus stadium lanjut. Dan ternyata ibunya juga kanker usus. Di samping itu, dia juga mengalami masalah rumah tangga yang rumit. Suaminya memiliki wanita lain, jadi dia terpaksa harus mencari nafkah sendiri untuk anaknya. Kadang dia harus begadang karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan dia dalam kondisi yang sangat membutuhkan uang. Tapi sambil bercerita dia bilang, tapi itu tidak masalah buat saya karena dia merasa sejak dulu dia adalah seorang wanita yang mandiri. Saya tahan banting, Bu Fani. Saya jarang nangis. Saya ini kuat. Setiap ada kesedihan dan kemarahan, saya pendam dan saya akan menampilkan diri saya adalah kuat. Sambil dia terus berbicara, saya menatap matanya dalam-dalam. Lalu saya katakan, tiba-tiba saya berkata seperti ini. Boleh nggak saya bicara? Kamu tuh sebenarnya nggak sanggup. Kamu itu rapuh. Kamu hanya berusaha untuk terlihat kuat. Bukan kuat yang sesungguhnya. Kamu memendam semua kemarahan, ketidakpuasan yang akhirnya membusuk dan berubah menjadi kanker. Dia kaget sekali mendengar perkataan saya. Tiba-tiba air matanya mengalir. Dia terdiam sejenak. Bapak Ibu, kondisi sikap hidup wanita ini dikenal dengan gaya hidup hyper independence, yaitu seseorang yang terbiasa untuk melakukan segala sesuatu itu sendirian karena tidak ada seorang pun yang dianggap bisa diandalkan secara emosional. Kalau orang lain melihat orang ini terlihat hebat, tangguh dan kuat karena tidak pernah menangis. Ini berkaitan erat dengan masalah kejiwaan dan kondisi seperti ini merusak mental. Kenapa? Karena akhirnya akan muncul berubah menjadi satu penyakit yang mematikan, ya, seperti kanker. Orang yang dalam kondisi seperti ini tidak terbiasa meminta bantuan orang lain, tidak terbiasa meminta tolong. Dia ingin selalu terlihat hebat, selalu terlihat baik-baik saja. Itu semua dipendam dan dia tidak mau menangis. Akhirnya burn out. Ya. Jadi, jangan ragu untuk mengakui kemarahan dan melampiaskan kekesalan dengan menangis. Karena saat kita menangis itu melepaskan hormon oksitosin dan endorfin yang menyembuhkan jiwa, hormon kebahagiaan. Ya kan? Tahu nggak? Menangis itu adalah boleh kita lakukan saat pikiran kita itu terlalu berat untuk kita tanggung. Awan pun harus mengeluarkan air hujan saat beban air itu terlalu berat. Itu sama seperti kita, ya.
Jadi good crying itu is healing therapy. Menangis itu menyembuhkan. Menangislah di kaki Tuhan. Menangis bukan hal yang memalukan. Justru kalau kita bisa menangis, itu adalah bukti kalau kita sudah jujur pada diri kita sendiri. Dan kita tidak menyangkal apa yang sedang kita rasakan. Seringkali kita tidak perlu bicara panjang lebar, cukup dengan menangis saja, itu sudah cukup membuat perasaan kita jauh lebih baik. Kalau orang yang mengalami personality disorder, mengalami satu panic attack, dia itu tidak membutuhkan nasihat. Dia hanya butuh seseorang di samping dia, menemani dia menangis, dan menepuk-nepuk punggungnya. Saya di sini temenin kamu nangis ya. Seperti Alkitab ajarkan, menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kita melatih empati. Dia tidak butuh nasihat kita. Dia butuh teman untuk nemani dia menangis. Ya, orang yang tidak menangis justru orang yang lemah. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengeluarkan, mengekspresikan emosinya. Menangis itu jangan salah mengerti ya Bapak Ibu ya. Itu bukan untuk meratapi atau mengasihani diri, tapi mengeluarkan atau mengekspresikan semua ketidakpuasan dan semua sampah dalam pikiran kita agar kita lega dan dada kita lapang. Ya. Sekarang pertanyaannya, laki-laki boleh nangis nggak? Ada yang bilang laki-laki nggak boleh nangis. Laki-laki itu nggak boleh cengeng. Benar nggak seperti itu? No. Tentu saja laki-laki boleh menangis. Pernah dengar lagu ini nggak? Rocker juga manusia. Pernah dengar lagu itu? Rocker yang metal itu nangis. Rocker juga manusia. Laki-laki juga punya perasaan yang sama dengan perempuan dan juga punya hak yang sama untuk mengekspresikan perasaan hatinya. Tidak ada yang salah dengan menangis, bahkan jika itu dilakukan oleh seorang laki-laki sekalipun. Kita harus memahami bahwa laki-laki juga bisa mengalami stres, kesedihan, tekanan hidup, kesulitan sama seperti perempuan. Justru menangis itu akan memberikan dia satu kekuatan karena sudah dilampiaskan, ya. Jadi menangis bukan berarti laki-laki itu cengeng ya. Justru dia adalah laki-laki yang kuat. Tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan Yesus juga menangis loh. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ya, Yesus juga menangis. Setiap luka akan membentuk kita. Ya, saat kita mau mengizinkan Tuhan membentuk bejana hidup kita yang rusak dan dibentuk menjadi bejana yang indah. Izinkan Tuhan menyembuhkan luka batin kita. Kita mungkin rusak karena keputusan salah kita di masa lalu. Oleh karena itulah kita perlu belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Maafkan diri kita, jangan terpenjara oleh keputusan salah di masa lalu. Terima kenyataan hidup, keluarkan semua sampah dalam hidup kita. Hadapi masalah, jangan dihindari, apalagi ditutup-tutupi. Ya, Ayub mengajarkan kita, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tapi tangan Tuhan juga yang menyembuhkan. Kita lihat ya, kiranya perkataan Daud ini, Ayub ini, mengingatkan kita bahwa disiplin Allah itu seringkali membuat hidup kita tidak nyaman. Ya, tapi percayalah itu adalah proses yang kita lewati, yang harus kita lewati semata-mata untuk menyelamatkan nasib kekal kita. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya kasih mangga busuk, mau nggak? Kita pasti lebih memilih mangga yang bagus dan manis, bukan? Kalau kita beli mangga dan ternyata busuk, kita tidak pernah berpikir dua kali untuk langsung membuangnya ke tong sampah dan mangga itu akan semakin membusuk. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, mangga yang busuk itu justru memiliki banyak manfaat. Bahkan manfaatnya lebih banyak dari mangga yang manis. Orang yang suka berkebun tahu persis manfaat mangga busuk. Ya, coba lihat. Mangga busuk itu bisa menjadi makanan belatung yang akhirnya bisa dijadikan pakan ternak yang menyehatkan. Ya kan? Bermanfaat untuk dijadikan pupuk cair yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Bisa dipotong kecil-kecil jadi pakan makanan bebek dan ayam. Biji mangga yang telah dibersihkan dan diproses justru bisa menjadi bibit terbaik untuk ditanam menjadi pohon mangga yang manis dan berbuah lebat yang enak. Jadi mana yang lebih bermanfaat? Mangga manis atau mangga busuk? Ternyata mangga busuk. Mangga manis hanya bisa dinikmati oleh orang yang memakannya. Tetapi mangga busuk bisa berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita yang rusak, ya kan? Mengalami luka batin ini adalah mangga busuk. Kita bisa memilih untuk tetap berada di tong sampah dan terus membusuk, mengasihani diri, mengunci diri dan melakukan healing-healing dengan cara yang tidak benar, atau kita mau membiarkan Tuhan
membersihkan kita agar hidup kita diubahkan menjadi baru dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, dan berdamai dengan Tuhan. Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa memilih untuk kita. Kita harus menentukan. Saya ulang sekali lagi ya, kita perlu mencari tahu tujuan atau maksud dari satu penyakit atau masalah hidup lainnya, termasuk luka batin. Karena kalau tidak, yang kita rasakan hanyalah rasa sakitnya saja. Ya kan? Biasa kalau kita sakit, yang muncul di otak kita saat berdoa itu apa? Tuhan sembuhkan saya. Angkatlah penyakit saya secepatnya Tuhan. Jarang sekali kita mau cari tahu maksud Tuhan di balik penyakit dan masalah hidup kita. Kita tidak pernah mau mencari tahu apa maksud Tuhan di balik kerugian materi yang kita alami. Itu sebenarnya mungkin untuk menyadarkan kita akan keserakahan hidup kita. Atau supaya kita tidak lagi mengandalkan uang yang ada di rekening bank kita dibandingkan mengandalkan Tuhan. Tapi sayangnya seringkali kita tidak peka. Kita selalu mau Tuhan segera sembuhkan saya. Padahal mungkin Tuhan belum selesai dengan proses pembentukan karakter kita. Ya, kita belajar dari Rasul Paulus di awal pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Itu membuat matanya tidak bisa melihat. Dia buta. Tapi apakah Saulus marah-marah dengan keadaannya? No. Dalam kebutaannya, dia memilih untuk apa? Berpuasa. Dia mencari untuk merenungkan peristiwa yang baru saja dia alami. Dan Tuhan menjawab kegelisahan hatinya. Tuhan mengirimkan Ananias untuk memulihkan keadaannya. Rasul Paulus rela memiliki duri dalam daging dalam hidupnya yang akan selalu mengingatkan dia akan ketergantungannya kepada Tuhan. Jadi yang menjadi titik awal kesembuhan Saulus adalah kesadarannya akan dosa. Dia merasa dialah orang yang paling berdosa. Ya. Bapak Ibu, hate and love, cinta dan rasa benci itu sama-sama 4 huruf. Ya kan? Musuh dan juga teman itu sama-sama memiliki 7 huruf. Berdusta, lying and truth itu sama-sama 5 huruf. Lalu failure and success itu sama-sama 7 huruf. Ya kan? Menangis, cry and joy itu 3 huruf. Kita mau pilih yang mana ya? Negativity atau positivity itu sama-sama 10. Kita selalu punya pilihan Bapak Ibu. Kita mau terpuruk melakukan healing-healing yang tidak benar atau kita mau bangkit bersama dengan Tuhan. Kita selalu punya pilihan. Tergantung dari sisi mana yang kita pilih. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, tahap pemulihan jiwa itu akui, jangan tutupi, ya akui itu, sadari, lalu terima kenyataan, ya kan? Curahkan isi hati kita, menangislah, lalu lakukan bagian kita untuk sembuh, ya. Tuhan itu mendengar tangisan kita, menangislah, ya kan seperti lagu, menangis, menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Jadi kita harus hidup be authentic. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Jangan hidup memakai topeng. Hiduplah apa adanya. Jangan ragu untuk menangis. Allah yang penuh kasih mendengar jeritan hati kita. Lakukan proses healing yang benar. Ya, curahkan kepada Tuhan semua kepenatan dan luka batin kita. Jangan selalu mau terlihat sempurna, padahal kita memakai topeng. Hiduplah seapa adanya kita. Ya, hari ini kita berdoa kepada Tuhan, Dear God, I need your healing today. Tuhan, aku membutuhkan kesembuhan dari kelelahan jiwaku hari ini. Happy crying dan happy healing. Menangislah dalam doa, karena itu menenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.